ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه ورضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم والتكبر على عباد الله تعالى. Dan termasuk diantara kemaksiatan hati adalah sifat sombong, merasa lebih di antara makhluk-makhluknya Allah, di antara hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong ini adalah merupakan salah satu di antara 3 pangkal kemaksiatan. 2 yang lain adalah sifat hasud, gara-gara hasud Qabil tega membunuh saudaranya kandung Habil. Adapun yang lain adalah hiris, tamak, rakus, serakah. Gara-gara rakus, gara-gara serakah, Nabi Adam terusir dari surga. Yang kita bahas adalah kesombongan. Sombong ini kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis di hadapan Allah secara langsung. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ketika Allah perintah malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, yang nurut cuman malaikat. Iblis enggak nurut. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak nurut, alasannya apa iblis? Jawabannya ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Karena itu sifat egois dalam bahasa Arab itu sifatnya namanya ananiyah. Orang kalau sudah kemana-mana diceritakan dirinya, benih kesombongan itu namanya. Saya, walaupun dengan bahasa yang diplomatis, walaupun kadang-kadang terucap dari lisannya ini bukan sombong ya, tahaddusan bin nikmah. Kita ini nggak bisa mengatakan saya nggak sombong, nggak bisa. Yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong, saya cerita ini dalam rangka cerita nikmat ya, bukan cerita dalam rangka saya sombong. Saya nggak sombong, oh nggak bisa. Enak kalau kita menilai diri kita sendiri. Karena itu hati-hati sama tipuan setan. Hati-hati sama jebakan setan. Jangan ngomong sombong, ngomong aja tahaddusan bin nikmah, hati-hati. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis, ketika kamu enggak nurut, apa alasan kamu? Ana khairun minhu ya Rabb. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Langsung, enggak pakai basa-basi dah. Hangus taatnya iblis 80.000 tahun sebelumnya. Entek. Tamat riwayatnya iblis. Mulai dari saat itu sampai nanti kiamat, anak turunannya menjadi bahan bakarnya neraka. Satu pun gak ada yang selamat dari neraka. Satu pun gak ada. Fahbit minha fama yakunu laka anta takabbara fiha. Keluar. Terusir kamu, wahai iblis, daripada surga. Terusir kamu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jatah surga bagi kamu beserta anak cucu keturunan. Enggak ada jatah rahmat bagi kamu
dan anak cucu keturunanmu. Nggak pantas, nggak patut kamu berlaku sombong ada di dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih sedikit aja daripada sifat kesombongan. Hati-hati. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kapan manusia itu pantas sombong? Kapan? Ketemu kira-kira jawabannya. Oh, manusia itu pantas sombong kalau kaya. Nabi Sulaiman nggak pernah sombong kaya-kayanya orang. Dunia, kalau ada orang sombong dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan dunia yang dia miliki, dia sombong dengan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong dengan borok. Dia sombong dengan sampah. Dia sombong dengan sesuatu yang kotor. Nggak ada lagi kecuali orang ini adalah orang yang bodoh. Sombong dengan hartanya, bodoh. Ma summiyatid dunya dunya illa lidana atiha. Dunia dikatakan dunia dari segi bahasanya saja itu menunjukkan makna danaa, rendah, hina, jijik, kotor, bau. Ada orang sombong dengan hartanya, dengan dunianya. Sombong dengan sesuatu yang jijik, najis, kotor, bau. Sombong karena ilmunya. Hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu ulama top dari kalangan Bani Israel, hidup di zaman Nabi Musa, bahkan tahu rahasianya sirrul ismillahil a'zam. Sirrus millahil a'zam. Minta apa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman keblinger. Kenapa? Dekat sama penguasa soalnya. Dekat sama penguasa. Sombong karena saya sering hadir majelis yang baik. Loh, Nabi Adam itu dulunya di sebaik-baiknya tempat surga. Ada tempat yang lebih baik daripada surga? Terusir dari surga. Kita belum pernah masuk surga kemudian merasa sombong dengan saya sering masuk masjid, saya sering ketemu Ka'bah, haji setahun sekali, umroh sebulan sekali juga perlu. Tidak bisa. Sombong karena ibadah. Iblis seperti saya katakan di awal 80.000 tahun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan organik. Sekali sombong habis. Saya ini ketemu sama ulama itu, sering kontak HP saya, Ustadz Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, ratusan. Kenal saya sama ulama semuanya. Sering ketemu sama orang-orang soleh kalau perlu. Sering ketemu sama aulia kalau perlu. Ya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu ketemu Nabi. Nggak manfaat sama sekali kok. Lah kok kita ini gara-gara kesering ketemu ulama kemudian siapa yang paling banyak kenalannya ulama kalau nggak saya di kampung ini? Waduh, hati-hati. Baru kenal. Poin penting itu bukan bagaimana ulama di hatinya kita. Poin penting itu adalah ketika kita ada dalam hatinya ulama, itu yang hebat. Nggak mungkin orang sombong dalam hatinya ulama, itu nggak mungkin kecuali ulamanya sama-sama sombong. Kecuali sama-sama nggak benar. Kalau begitu ketemu alasan kenapa kok kita sombong, nggak ketemu. Pernah Imam Malik bin Dinar ketemu sama anak raja, pangeran, berlaku sombong. Lewat satu jalan dikawal, konvoy ibarat orang zaman sekarang. Dikawal polisi, mobil Ferrari, mobil Porsche, mobil atau moge misalkan. Kadang-kadang arogan, ambulan nggak dikasih jalan, ya repot polisinya juga. Akhirnya kesenjangan sosial semakin nampak ketika orang sombong dikasih peluang. Walhasil ketemu Malik bin Dinar.
Ditegur sama Imam Malik bin Dinar. Seandainya kamu lepaskan baju kesombongan ini, atribut kamu kalau lepas, pengawalan Buyarno, ngamuk anak raja ini. Nggak kenal aku kamu, nemen kenali. Nemen saya kenalnya kamu. Kamu bermula dari mani yang jijik, yang kalau kena pakaiannya kamu sendiri kamu cuci. Itu awal mulanya kamu itu. Gila nih. Awal mulanya kamu ini gila nih. Mani, sperma yang kalau kena pakaiannya kamu cuci. Gila kamu itu awal mulanya kamu. Kamu sekarang ini yang udah dewasa seperti ini, isi perutnya kamu bau, kotor, jijik, najis. Kemana-mana kamu bawa sesuatu yang kotor, bau, najis, menjijikkan. Jangan orang lain. Kalau dikeluarkan isi perutnya kamu sendiri muntah. Nggak usah isinya, anginnya tok. Kamu sudah nggak nafsu makan. Ujung-ujungnya kamu jadi batang. Imam Malik bin Dinar, Pak Bu. Ngomong dari hati, sampainya ke hati. Kalau orang sekarang, ustadz sekarang yang diolah bahasanya. Ketika tujuan seorang penceramah adalah telinga, ya nggak akan sampai kepada hati karena tujuannya memang telinga. Tapi kalau nasihat itu tujuannya adalah hati manusia, maka walaupun bahasanya mungkin nggak fasih atau biasa, tapi sampai ke hati orang. Orang sekarang ceramah bahasnya tinggi, yang dengarkan apa ngomong. Kenapa? Intelek ya, tapi nggak ngerti yang dengarkan. Bahasanya top ya, S2, S3 ya, pantas. Tapi yang nggak ngerti. Kenapa? Tujuannya telinga. Imam Malik bin Dinar nggak ada. Terang-terangan sudah ngasih nasihat, gamblang, tegas. Kamu bermula dari mani, kemana-mana sekarang bawa kotoran, matinya jadi batang. Langsung merunduk ini anak muda. Langsung dilepas atributnya. Langsung suruh buyar, pengawalan dan semuanya. Pulang ke istana dalam keadaan jalan kaki, turun dari kuda. Subhanallah, apa yang disombongkan orang zaman sekarang ini? Rasulullah SAW ngasih gambaran. Apa sih definisi daripada kesombongan itu? Ada dua. Definisi kesombongan ada dua. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Orang sombong itu nggak terima nasihat. Angel kandhanane, angel tuturani. Sombong. Ngerasa beneri dewi. Bukan pinter rumongso pinter. Maka orang seperti ini akan tertutup dari aibnya dia, bukan maju. Orang yang tertutup dari aibnya, kekurangannya, dia nggak akan maju, mundur. Dia merasa besar, padahal sebetulnya dia kecil. Sama seperti orang naik gunung, hebat, padahal orang nggak ngelihat dia. Ketika dia mengatakan hebat, saya sampai puncak, kita yang di bawah nggak ngelihat, mana, nggak kelihatan. Ditutup pakai jempol sudah nggak kelihatan sudah. Merasa dirinya gede, padahal orang yang di sekelilingnya tanpa disadari, cili awakmu cili, sopo. Menolak kebenaran. Nih panjenengan kapan hadir pengajian sekarang? Dalam satu riwayat dikatakan orang tidak akan mendapatkan manfaat dan barokahnya ilmu kalau dia malu-malu atau dia sombong. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu ibarat air, semakin curam semakin deras. Tapi semakin datar ya dapat cipratan. Kalau naik ya nggak mungkin, mana ada air naik. Sama ilmu juga begitu. Manfaatnya, barokahnya, semakin curam kita tundukkan hati kita, bukan kepada yang ngomong, tapi kepada apa yang disampaikan. Kepada firman-Nya Allah, kepada hadisnya Rasulullah, nasihat para ulama, bukan yang ngomong. Tundukkan hati kita serendah-rendahnya atas nama firman Allah, atas nama hadis Rasulullah atau nasihat para ulama. Maka semakin curam kita tundukkan hati kita, semakin deres manfaat barokah ilmu kita dapat. Tapi kalau kita merasa bodoh, dapat cipratan itu, saya lebih baik daripada dia, belas nggak dapat manfaat. Masuk telinga kanan,
keluar telinga kiri. Gak lebih daripada itu. Menolak kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Siapa yang gak mau jadi orang baik? Semua orang juga kepingin jadi orang baik. Yang bejat pun sebetulnya kalau punya kesempatan untuk merubah nasibnya dia sendiri, sekarang ingin tobat mereka. Tapi permasalahannya keinginan orang itu menjadi orang baik sesuai dengan takdirnya Allah atau tidak. Nah, kita nih, ya Allah, saya kepingin tahu apa sih tandanya kalau Engkau sebagai Tuhan menghendaki saya sebagai hamba menjadi hamba yang baik. Salah satu tandanya adalah basarahu bi uyubi nafsi. Allah buat dia teliti tentang aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri. Dia cari bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, orang yang mau evaluasi, koreksi, introspeksi diri sebagai bekal amal untuk amal setelah matinya, pahala setelah matinya, bekal setelah matinya. Maju. Pernah kan saya cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, Salman, kamu kan kenal sama saya sudah lama. Bahkan kamu adalah sahabat yang bukan sahabat biasa, sahabat yang luar biasa di mata Rasulullah SAW. Kalau boleh tahu apa aibnya saya? Dipaksa sampai Salman mengatakan ada 2 aibnya kamu, hai Umar. Apa itu? Saya pernah melihat kamu pagi pakai baju A, sore pakai baju B. Kok yang nggak pantas ya? Padahal mek ngono tok, padahal haram lah, dosa lah. Tapi karena dipaksa, sahabat Salman mengatakan pagi pakai baju A, sore pakai baju B, nggak pantas buat kamu sebagai khalifah. Ya, ibarat orang sekarang lemarinya penuh itu nggak pantas. Khalifah pemimpin kalau lemarinya penuh. Oh, kalau sekarang Pak pejabat bukan lemarinya penuh, garasinya penuh. Garasinya kalau perlu. Mulai sepeda pancal sampai jet pribadi punya itu. Terus ada lagi, Salman, ada apa itu? Saya pernah melihat kamu makan 2 lauk. Barat orang sekarang makan nasi, yo tahu yo tempe. Ya Allah, dalamnya rong lauk. Kalau orang sekarang segoe didik lauk is ngakeh. Apa jawaban Sayyidina Umar? Mek ngono tok ae. Enggak, minta nasihat kok dinasihati enggak terima. Orang itu kepengin maju, terima kritik. Kita ini dikritik aib yang ada pada diri kita marah. Hasuti, iri. Loh, terlepas orang itu iri, ngeritik kita, hasut ngeritik kita, tapi kalau itu kritikan bener ada pada diri kita, terima dong. Repot kalau pasien ketemu dokter, dokter ketemu pasien, pasiennya suudon tok. Dokter ini teni. Ya gak waras pasien. Ini mau nyari sehat apa gimana? Mau ketemu dokter yang nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, jangan sehat walafiat. Padahal jantung, kemudian gula, kemudian asam urat, yo repot. Wah, ini baru dokter sing tepak iki. Lha ya apa sih? Ini nggak waras ini. Ini perlu ketemu dokter rumah sakit jiwa orang seperti ini. Sama kita nih hidup nggak mungkin lepas dari kesalahan. Kadang-kadang kita nggak tahu kesalahannya kita, buta salahnya kita, maka perlu tanya sama orang lain. Sayyidina Umar sampai mengatakan rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Aku berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang menunjukkan kepada aku aib-aibku. Kalau orang sekarang ngasih tahu aibnya kita, haters langsung diblokir. Padahal kenyataan sebetulnya, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Terlepas tendensi dia apa, kalau itu apa yang disampaikan adalah nyata, ya terima. Kenapa? Nyari maju kok. Berarti kalau orang yang dikehendaki baik sama Allah, Allah tampakkan sama dia aib-aibnya, maka ketahuilah kesombongan buat kita semakin buta dan tuli akan aib-aibnya kita. Berarti orang yang sombong tidak termasuk di antara mereka yang dikehendaki untuk menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Definisi kesombongan adalah batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, definisi daripada kesombongan al-kibir, kata Nabi SAW adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Ngelihat yang muda, si enom. Ngelihat yang tua, tuwek. Ngelihat yang taat, oh riya. Nggak ada tepak wong belas. Orang sombong begitu, sing tepak awake, liyane kau ono sing luwih apik di mana aku le. Ngledek wong-wong gitu ya. Ghamtun nas. Pernah diceritakan zaman Bani Israil. Papasan antara abid Bani Israil yang ibadah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Papasan. Subhanallah, Allah takdir respon mereka ketika papasan sama. Apa tuh? Noleh. Apa orang Jawa bilang tuh ya? Melengos. Cuman niatnya mereka berdua melengos ini siji, beda. Yang abid, yang ahli ibadah, apes. Wong koyo aku ketemu wong koyo ngene. Lengos. Yang ahli maksiat, apes saya. Malu saya. Ya Allah, ditaruh di mana nih muka? Orang seperti saya ketemu kiai besar seperti dia, ya Allah. Bani Israil, si abid dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana-mana dinaungi awan. Nggak pernah kepanasan. Begitu satu langkah aja mereka pisah, awan tuh pindah. Bingung Bani Israil tadi itu. Yang abid, yang ahli ibadah bingung, tanya sama seorang nabi. Namanya nabi nggak berani jawab kecuali dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai turun firman dari Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama si abid, aku katakan apa? Hangus pahala semua yang sudah dia lakukan gara-gara kesombongan sekali. Sehingga karomah tadi itu pindah kepada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Habis dosanya dia ketika dia, karena malu kepada manusia itu bisa menjadi wasilah seseorang itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, bukan tujuan. Kalau kita mengatakan malu, kita ini nggak mau maksiat karena malu sama manusia toh, ya nggak bisa. Tapi kalau gara-gara manusia, terus kita buat mereka pandangan manusia sebagai wasilah buat kita untuk malu sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Baktinya anak kepada orang tua itu kan juga sebagai tanda kalau anak itu nurut cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, mencari wasilah. Makanya dikatakan maksiyatun awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbar. Maksiat tapi membuahkan rasa penyesalan, rasa malu, rasa butuh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ketaatan yang ujung-ujungnya kesombongan, keangkuhan, merasa lebih daripada orang lain. Bukan berarti maksiat terus nyesel ya, bukan. Maksiat terus malu ya, mana ada orang rencana maksiat kemudian malu itu. Kita bicara flashback masa lalu itu. Ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk. Ya yang buruk itu arahkan kemaksiatan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan kepada rasa malu, butuh kepada ampunan Allah, takut sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Bukan untuk ke depan, enggak apa-apa maksiat, yang penting nyesel. Enggak begitu. Rencana maksiat kok nyesel. Rencana maksiat kok nyesel, enggak nyambung itu namanya, enggak ada. Saya rencana maksiat nanti istighfar. Rencana maksiat itu sudah maksiat. Karena itu bukan berarti kesombongan itu begini. Rasulullah SAW pernah ketika di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha mau keluar rumah, itu nyisir Rasulullah, merapikan rambutnya, bajunya, gamisnya, apa semuanya dirapikan. Kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, padahal keringat Rasulullah sudah wangi, pakai minyak wangi, menjaga penampilan. Siti Aisyah tanya, apakah
seseorang di antara umatmu ya Rasulullah, jika keluar dari rumah seperti Anda keluar dari rumah, menjaga penampilan, termasuk kesombongan? Oh enggak. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Hanya saja yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kelambimu kalapi kalalarang. Mobilnya apa? Wah, kalau separuh nih motor. Ya itu baru namanya kesombongan. Tapi kalau menjaga penampilan nggak ada masalah. Cuman jadi gini, berarti nggak apa-apa, Bib. Orang pakai pakaian mahal, ya, sarung mahal, baju mahal, mobil mahal, semuanya serba mahal. Pertama, pokok gak utang gak apa-apa. Ini pertama ini, sering saya sampaikan sudah. Lah buat apa pura-pura kaya itu? Ketemuan. Kenapa? Kapan? Ya mati. Ya sudah mati ketemuan, geledek, disita, geledek. Ya Allah, meninggalkan rasa malu buat keluarga itu namanya. Wis. Makso. Ini yang pertama. Kalau mampu ya nggak apa-apa. Beli mobil yang bagus, beli sepatu yang bagus, beli ini yang. Kenapa? Jaga penampilan. Cuman ingat ketika kita, ini sifat manusiawi, karakter dasar manusia, keluar dari rumah dengan penampilan yang mahal, lebih susah buat dia untuk nggak pamer. Lebih susah buat dia untuk tidak meremehkan orang lain. Kalau kita punya sarung mahal, mata kita ini diajak setan melihat sarungnya orang lain. Oh, larangan aku. Naik mobil, pede kita. Wah, kadang-kadang orang beli mobil, kenapa? Pede, Bib, saya Bib, mahal, pede. Kabeh. Semua juga begitu, orang pakai mobil mahal ya pasti pede. Kadang-kadang setan mengajak kita untuk melihat mobilnya orang. Kanan, kiri, sak perapatan nih paling apik motorku. Nah itu yang nggak boleh, itu lebih berat. Bukan berarti kan jaga penampilan, Bib. Iya, cuman setan yang nggak cari gitu loh. Oh iya, jaga penampilan, jarno ambek setan, jarno. Enggak. Matanya kita, pikirannya kita, hatinya kita digiring. Kita ini sanggup. Nah kalau banyaknya ibadah saja tidak menjadi alasan kita boleh untuk sombong, apalagi dengan harta dunia. Itu permasalahannya. Atasannya sepatu 5 juta. Iya, gak usah hilang. Dite uang mikir bisa. Keinjak aja. Beli helm 3 juta, helm. Masuk masjid bingung wisan, helmku hilang. Buat apa? Nyusan awak. Ya hidup di Indonesia hari ini. Sing murah hilang, sing larang mana. Wis biasa wae gitu. Buat apa kita prestis, jaga penampilan ini dan itu, tapi kalau sudah lepas tuh helm, lepas tuh sepatu, kamu tinggal itu yang namanya sepeda motor, kamu tinggal itu rumah dan seisinya, bingung kepikiran, jasadnya di mana, pikirannya di mana. Walaupun pasang CCTV segala macam, tetap kepikiran. Sholat gak bakal khusyuk, zikir gak bakal nikmat. Wes di masjid pun juga gak bakal kerasan. Kenapa? Bingung ngambil sepatu, bingung ngambil sepeda motor, serba mahal semuanya sih. Helm, sampai kadang-kadang orang itu ya Allah melbu mall dibawa helmnya. Masuk mall dipakai helmnya, dibawa. Kenapa? 3 juta BPKB. Nyusan awak itu membebani dirinya sendiri. Lah apa? Coba 200.000, 150.000, cantolno mari. Tenang. Bingung melbu warung, bingung pakai helm. Mangkok sama helmnya, gedean helmnya, bingung kowo. Kate nang jeding. Masuk warung, naruh helm, mau ke jeding, bingung, ngempet akhirnya. Ayo. Serus ngono ae koyo ngono. Buat apa gitu? Buat apa? Seru kain kafan itu enggak ada sakunya sudah tahu. Mek dadi status tok tapi enggak dilakoni. Kain kafan enggak ada sakunya, tapi beli helm 3 juta, beli sepatu 5 juta. Buat apa? Yang murah-murah kan enteng, enak gitu, nggak bingung. Nah, di neraka itu ada neraka itu kan berbagai macam tingkat. Ada neraka namanya neraka bulas.
Neraka bulas ini adalah neraka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang yang sombong ketika hidup di atas dunia. Orang yang sombong ketika hidup di atas dunia itu nanti di yaumul qiyamah yuhsyaruna amsalad dzar. Dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semut. Yang dia direndahkan oleh penghuni hari kiamat dari segala arah. Dimanapun, mau di mahsyar, mau di hisab, mau dimanapun, kecil. Makanya ketika Allah menegur iblis tadi itu, keluar dari surga, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, enggak boleh penghuni surga masuk surga dalam keadaan sombong, itu enggak ada tempat bagi orang yang sombong di surga, keluar. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya dengan apa? Innaka minas saghirin. Iblis, kapan kamu sombong? Kecillah kamu, rendahlah kamu saat itu. Iya. Sampai sebuah syair dikatakan begini. Kun kan najmi la halinadirin fi safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Jadilah seperti bintang yang cahayanya sekalipun berpendar ada di gelombang air yang ada di bawah, tapi sebetulnya dia ada di atas dan indah. Jadilah seperti bintang yang kita lihat cahayanya ada di riak-riak gelombang air yang ada di bawah, walaupun kita menengoknya bukan danga, dingklu, tapi sebetulnya dia ada di atas. Wala taku kaddukhon, jangan seperti asap. Gak usah disebul mumbul-mumbul dewi. Karo sing ngelem awake dhewe. Saya. Ya'lu bi nafsihi fi tabaqil jaw wa huwa wadi'u. Ngelem awake dhewe. Orang kan punya perasaan. Lah orang kan pinter. 2 jam sudah ngomongno anak, saya, aku, cerita dirinya sendiri. 2 jam ketemu kapok. Insya Allah orang itu kalau mendayo yang punya rumah pura-pura sholat, Insya Allah Akbar, aduh 2 jam ketemu wong iki sing dibahas awake dhewe tok. Iya, metu duit enggak. Masjid butuh karpet gak tau nyumbang. Santunan anak yatim gak metu duit. Wis cerita sombong koyok sumbangan paling gede sak kampung. Nah, jangan seperti asap. Bumbung tinggi dengan sendirinya, nggak usah disebul, nggak usah ditiup atau diupayakan sembilan rupa. Wahyu sebetulnya dia adalah rendah. Siapa orang yang senang sama asap? Siapa orang yang senang sama beluk? Ada orang menepis semuanya. Kalau ada asap, nepis semuanya. Sama orang menjauh daripada orang yang sombong. Dia merasa gak ada orang nggak senang sama dia sebetulnya. Tertutup tapi dia buta sama tuli, dan tuli dengan kenyataannya. Kenyataannya orang nggak senang sama dia, cuman dia buta dan tuli sama orang itu nggak senang sama dia. Nggak eruh, dipikir seneng nggak? Bewong nggak beda, nggak ada. Dan ingat, kesombongan itu pakaiannya Allah. Al-kibriya uridai. Allah misalkan yang namanya kesombongan itu adalah surbanku. Wal azamatu izari, dan keangkuhan itu adalah sarungku. Nah, faman naza'ani wahidan minhuma, kalau ada orang berani melancangi, melepas pakaianku satu di antara surban atau sarungku, al-gaituh yaumal qiyamah finnar wala ubali. Saya buat dia terjungkal masuk neraka. Dan setelah dia masuk neraka tidak aku pedulikan lagi, gak tak reken maneh. Apa yang mau kita sombongin apa sih sebetulnya? Udah. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, orang itu kalau man kanat dunubuhu fi syahwati, orang itu kalau dosa karena syahwat masih diharapkan tobatnya. Ada harapan untuk tobat. Syahwat, zina, tamak, ketunyan, ada harapan untuk tobat. Tapi orang kalau sudah maksiat, berbuat dosa karena kesombongan, kapan tobatnya wong ini? Dinasihati gak terima. Dinasihati nggak terima, kapan? Ada orang sombong itu kita katakan, sombong, tambah sombong dia. Karo aku. Tambah sombong.
Repot. Sampai Sayyidina Hasan Basri mengatakan bedanya apa? Ya Adam sama iblis. Adam salah karena rakus makan buah khuldi yang dilarang, tapi taubat diterima. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tapi kalau sudah sombong langsung distempel sama Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kurang ajar. Pakaianku direbut, surbanku, sarungku dilepas. Kurang ajar, lancang orang seperti ini. Masuk neraka nggak direken mana, keluar dari neraka. Orang itu kapan masuk neraka sih direken sampai Gusti Pangeran, masih ada kesempatan dia keluar. Tapi kalau sudah orang itu masuk neraka gak direken sama Allah Subhanahu wa taala, alamat wis. Alamat. Hati-hati. Kita ini sombong, bisa dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang fakir, orang miskin malu dengan kefakirannya, kemiskinannya, nggak sebanding, nggak seberapa daripada malunya orang yang sombong dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajur dikapok-kapokno wong. Kapok, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau ada orang fakir miskin walaupun dia malu dengan kefakirannya, kemiskinannya, nggak ada orang ngapok-ngapokno dia. Malah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan orang yang sombong itu lebih buruk daripada khinzir, daripada babi. Kenapa? Babi jadi babi bukan karena kehendaknya. Babi itu najis mughalladhah. Cara mensucikannya berat. Harus dibasuh 7 kali, harus campur dengan debu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Sering babi itu dipermisalkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW dengan permisalan yang buruk. Tapi babi jadi babi itu kehendaknya bukan kehendaknya dia, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagian seburuk-buruknya babi nggak ada babi itu masuk neraka. Najis, nggak ada manfaatnya. Wes, tapi nggak ada babi masuk neraka, nggak ada. Orang sombong, dia maksiat, dia menjadi orang yang buruk atas kehendaknya dia, atas pilihan hidupnya dia sendiri. Dia menjadi orang sombong karena dia salah pilih jalan. Dan ingat, babi nggak masuk neraka, tapi orang sombong selamanya di neraka. Siapa yang lebih jelek berarti? Nah, orang sombong itu jauh lebih buruk, jauh lebih hina dibandingkan dengan babi. Terus gimana caranya biar nggak sombong? Kalau ngelihat yang muda misalkan, oh karena usianya masih muda, insya Allah dosanya lebih didik dimangani aku. Umurnya dia separuhnya saya, berarti dosanya dia separuhnya dosanya saya. Umurnya dia seperempatnya saya, berarti dosanya dia seperempatnya dosanya saya. Lihat. Yang muda melihat yang tua, ya Allah, umurnya dia 2 kali lipat umurnya saya, berarti ibadahnya dia lebih banyak 2 kali lipat daripada ibadahnya saya. Ini orang lebih dulu kenal kepada Allah, lebih dulu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini nanti di surga jangan-jangan masuk surga lebih dulu daripada saya. Ini orang umurnya 70, 80, 90, ya Allah nikmatnya. Saya ini umurnya belum tentu sampai segitu. Umur masih segini aja udah banyak maksiat. Ngelihat yang alim, waduh, dia punya apa yang saya nggak punya ya. Dia punya apa yang saya nggak punya. Yang alim melihat yang awam, ya Allah, dia maksiat atas kebodohannya, saya maksiat atas dasar ilmunya. Dia maksiat karena awam, saya maksiat, apa alim itu kemudian nabi lah, malaikat lah. Dia maksiat karena awamnya, dia tetap salah, harus belajar seharusnya. Cuman masih lebih maklum daripada alim maksiat, maksiat. Kalau perlu melihat orang kafir, ya Allah, lah kalau dia husnul khotimah masuk Islam. Lah kalau saya murtad suul khotimah, ya apa cerita? Kalau perlu lihat orang kafir, jangan kafir selesai, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu akhir umurnya dia dalam keadaan bagaimana. Kita nggak punya alasan untuk sombong, sama sekali. Kita nggak punya alasan untuk sombong. Pernah diceritakan satu ulama tawaf ada di Ka'bah. Ada satu orang yang kaya nyewa bodyguard, bahasanya orang sekarang, mau nyium Hajar Aswad, mau keliling Ka'bah 7 kali tawaf, minta tolong orang suruh minggir semuanya kalau saya jalan, biar cepat nih tawaf, biar gampang saya cium Hajar Aswad. Sombong di tempat orang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu bukan tempatnya sombong. Ka'bah tempatnya orang merundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dia.
Singkat cerita, si ulama itu pulang ke kotanya, ke Baghdad, ke Irak. Pulang ke Baghdad. Setelah sekian tahun ini. Terus lewat jembatan Baghdad. Jembatan Baghdad ini jembatan yang nggak lewat kecuali orang-orang kaya. Orang-orang yang menampilkan apa yang mereka punya, berbangga-bangga dengan apa yang mereka punya. Jembatan Baghdad saat itu. Terus ngelihat ada orang satu fakir, peminta-minta, dia lihat. Kayak pernah ketemu fulan ya. Di mana nih ya? Kok lupa saya? Ini kasih duit terus ngomong, ngapunten Pak, saya ini kayak pernah ketemu jenengan. Cuman di mana saya lupa. Cuman ceket di sini mukanya jenengan. Saya di mana saya lupa. Langsung sadar. Oh, mungkin depan Ka'bah ya. Mungkin kalau nggak salah saya yang waktu itu tawaf nyium Hajar Aswad minta dikawal. Orang-orang saya suruh minggir semuanya biar tawafnya saya selesai, nggak pakai ngantri, nyium Hajar Aswad aja gampang, saya pulang selesai. Ah betul, iya, pantas seket ini. Iya betul. Lah sekarang kok begini nih gimana ceritanya? Kok diwalik? Saya sombong di tempat seharusnya saya tawadhu, maka saya dibuat rendah, hina di tempatnya orang-orang sombong sekarang. Jadi ternyata hidup satu kota, ketemu di Ka'bah dalam keadaan yang seperti itu, kembali lagi pulang kota Baghdad setelah sekian tahun dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, orang sombong itu nggak jamin loh kekayaan atau apapun yang dia sombongkan itu selamanya dia punya. Sekarang dia sombong, besok dijabut semua apa yang Allah berikan kepada dirinya. Wis gak usah repot-repot, nggak usah bencana alam, nggak usah. Sombong dengan hartanya, LPG meledos, kobong entek, melarat dada. Bayangkan, orang sombong harusnya mikir, emangnya apa yang saya sombong ini miliknya saya selamanya? Yakin saya sampai mati kaya? Lah kalau enggak di sini aku. Jadi jangan sampai kita ini terucap dari lisan kita yang melukai perasaan orang lain karena kita menyombongkan diri kita saat itu. Hati-hati, kapan kita meninggal saat itu nggak ada nilai sedikit pun kesombongan yang kita punya. Dan bisa jadi kesombongan dia mengantarkan dia menjadi orang yang kualat. Orang nggak ada yang mengubur jenazahnya, melaku dewe, atusok dewe, bungkusen dewe. Kenapa? Sombong. Orang pegel, orang kalau sudah pegel, dinteni mati ini aja. Kan begitu bisa. Pegel gak apa-apa. Sampai kapan sih udah ini? Malah kadang-kadang orang itu kalau sombong itu cepat mati sampai uang. Hati-hati. Doanya ibu, orang tua, bapak kepada anak, kalau keperucut tuh sing elek itu dijabah sama Allah. Padahal mana ada dari hati orang tua mendoakan anaknya kena musibah, nggak ada. Cuman keperucut. Tak tungakno ngene, kualat temenan. Doa baik, doa buruk itu sama-sama punya potensi dijabah oleh Allah SWT. Orang sombong, hati-hati. Berapa banyak hati orang dilukai gara-gara ucapannya, gara-gara tingkah lakunya. Bisa jadi di antara mereka ada yang dijabah doanya. Ndang mati. Saiki bungkus dhewe. Ya dadi imam sak makmumi lek iso. Budal dhewe. Pegel ora. Karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala penyakit hati. Allah hiasi akhlak kita dengan hiasan akhlak yang baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bukan orang yang sombong tapi orang yang tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa, kata Nabi, orang yang itu tawadhu, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, dan barang siapa orang yang sombong dia akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah dunia sampai ada di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah zahir batin dunia akhirat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima